Siapa cawapresnya Anies? Tepat tanggal 10 November 2022, Nasdem akan mengumumkan siapa capresnya sekaligus akan menyampaikan siapa mitra koalisinya. Agak mengejutkan memang ketika tiba-tiba Nasdem mengubah dari rencana pendeklarasian capres dan cawapres yang semula adalah akhir tahun ini. Tapi yang jelas pengubahan jadwal deklarasi capres dan cawapresnya bukan karena ada tekanan pihak manapun. Mana ada orang di negeri ini yang berani menekan Partai Nasdem. Dugaan yang paling tepat adalah karena mitra koalisi sudah terbentuk. Ngapain pula, apa perlunya menunda pendeklarasian sampai akhir tahun? Setidaknya ada dua pertimbangan penting yang mendasari percepatan pengumuman ini. Pertama, secara implisit koalisi Partai Nasdem sudah terbentuk, yaitu Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS. Jadi, ngapain juga menunda-nunda? Lebih cepat, lebih baik. Bahkan sejak bergulirnya isu Surya Paloh dan Nasdem akan mengumumkan capres dan cawapresnya, relawan Anies pun mengambil momentum itu mendesak Nasdem sesegera mungkin menunjuk siapa capresnya dan siapa pula cawapresnya. Relawan paham bahwa ini momentum penting dan tidak boleh dilewatkan. Apalagi isu santernya Nasdem dan koalisi sudah memastikan Anies sebagai capresnya. Maka relawan harus segera merebut momentum itu daripada tiba-tiba Nasdem berubah pikiran. Hal kedua adalah bila koalisi sudah terbentuk, mereka bisa segera berbenah dan mencuri start berkonsolidasi seawal mungkin sehingga persiapan menuju pertempuran di pemilu 2024, di Pilpres 2024 menjadi lebih matang. Dan siapa tahu dengan persiapan yang jauh-jauh hari bisa membangun dan membentuk opini di masyarakat bahwa capres dan cawapresnya yang diusung Nasdem dan koalisinya adalah capres yang qualified. Dan kita semua tahu, Surya Paloh memiliki media mainstream yang bisa menggiring opini masyarakat. Yang ketiga, pasca pendeklarasian capres dan cawapresnya nanti, pengumuman tentang mitra koalisi Nasdem bisa berakibat Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB bubar jalan dan luluh lantak. Karena saat ini kita tahu Partai Persatuan Pembangunan atau P3 sebagai salah satu pendiri KIB sedang dilanda konflik internal dan Ketua Umum P3 Suharto Mono Arfa dalam posisi yang sangat lemah, bahkan sudah dicopot. Sepertinya gejolak yang terjadi akibat ketidaknyamanan sebagian besar kader dan pendukung bila P3 bergabung dalam KIB. Maka bila koalisi Nasdem bergerak lebih cepat, mendeklarasikan siapa cawapresnya, secara otomatis P3 dengan mudah melepaskan diri dari koalisi Indonesia Bersatu. Apalagi bila Anies benar-benar diputuskan koalisi Nasdem sebagai capresnya. Tapi nanti dulu, benarkah Anies akan menjadi capresnya koalisi Nasdem? Yakin, Anies akan menjadi capresnya Nasdem. Bukankah di Rakernas Partai Nasdem ada 3 kandidat capres? Selain Anies, ada Ganjar Pranowo dan Andika Perkasa. Soal capres terpilih, sesungguhnya sudah ada bisik-bisik yang nyaring terdengar. Dan sesuai hasil Rakernas bulan Juni lalu, di urutan pertama dari ketiga bakal calon presiden atau baca pres sudah disepakati secara internal partai, yaitu Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Andika Perkasa. Dan di urutan pertama adalah Anies Rashid Baswedan. Selain itu, Anies juga bukan orang baru bagi Surya Paloh. Dulu ketika Nasdem sebelum menjadi partai politik ormas gitu, organisasi massa Nasdem, Anies menjadi salah satu tokoh pendiri dan pembaca manifesto ormas Nasdem. Artinya kita sudah tidak perlu lagi mereka-reka, menduga-duga, apalagi berharap ada kejutan keputusan Nasdem.
tentang siapa capresnya. Di lain sisi, Anies juga sudah mengantongi hasil survei yang selalu berada di 3 besar bersama Ganjar dan Prabowo. Jadi, mau ngapain lagi? Nasdem tidak punya pilihan lain selain Anies. Karena Ganjar sudah menolak untuk dicapreskan Nasdem. Sekarang sudah kita pastikan saja Anies sebagai capresnya Nasdem dan beserta koalisinya. Nah, sekarang yang menarik adalah kita bahas siapa cawapresnya Anies. Meskipun jauh lebih mudah dan dalam menentukannya, tetapi pasti Nasdem dan koalisinya tetap akan berhitung secara seksama dan secermat mungkin. Tapi sebelum kita lanjutkan, silahkan subscribe, like, dan komen channel ini. Supaya saya terus dan bersemangat untuk terus membuat pembahasan berbagai masalah yang trending di masyarakat. Pembahasan yang paling saintifik adalah menggunakan parameter survei. Ini survei tentang cawapres yang populer. Pertama, survei yang dilakukan oleh Carta Politika pada tanggal 25 Mei sampai dengan 2 Juni. 3 besar cawapres adalah Sandiaga Uno 27,6%, Ridwan Kamil 16,5%, dan di peringkat 3 adalah Erick Thohir sebesar 9,8%. Nah, sedangkan AHY berada di tingkat keempat sebesar 8,8%. Sandiaga Uno bahkan sudah unggul sejak survei 6 bulan yang lalu yang dilakukan oleh Indikator pada bulan Desember 2021 dengan urutan peringkat yang sama persis hasil survei Carta Politika, yaitu Sandiaga Salahuddin Uno 30,6%, Ridwan Kamil 13,2%, Erick Thohir 10,2%, AHY 9,3%. Maka mengacu hasil survei ini, apakah Sandiaga Uno akan dipilih untuk mendampingi Anies Baswedan? Mungkin saja, karena Sandiaga Uno pernah menjadi wagubnya Anies. Sandiaga punya duit banyak. Sandiaga juga saat ini menjadi Menteri Jokowi, yang artinya punya pengalaman pemerintahan di tingkat nasional. Tapi, bila dipikir-pikir lagi, rasanya kok tidak akan pernah terjadi ya Sandiaga Uno mau jadi cawapresnya Anies. Karena apa? Karena Sandiaga Uno tidak akan mungkin keluar dari Partai Gerindra. Biarpun Sandiaga Uno di akhir bulan Agustus kemarin dalam pertemuan dengan DPW, Dewan Perwakilan Wilayah P3, mengatakan siap nyapres. Dan itu bikin hingar-bingar, hiruk-pikuk di Gerindra. Dan setelah didesak mundur oleh petinggi Gerindra, Sandiaga Uno segera meralat dan mengatakan tetap setia kepada Prabowo dan Partai Gerindra. Mungkin Sandiaga Uno waktu itu pleset ngomongan. Di lain sisi, mitra koalisi tentu nggak akan membiarkan Sandiaga Uno nyerobot masuk sebagai cawapresnya Anies. Enak aja, siapa lu? Gitu kali omongan partai-partai koalisi Nasdem. Sekarang kita menuju ke peringkat keduanya, yaitu Ridwan Kamil. Kang Emil juga tidak akan masuk radar cawapres koalisi Nasdem. Karena apa? Pasti karena Kang Emil bukan kader partai manapun. Lah mana mungkin koalisi Nasdem akan membiarkan capres-cawapresnya dari luar partai. Demikian juga yang di urutan ketiga, Erick Thohir. Peluang Erick Thohir masuk radar cawapres koalisi Nasdem juga sangat kecil. Karena apa? Karena Erick masih Jokowi banget. Koalisi Nasdem pasti akan membangun diferensiasi dari aura Jokowi. Maka kesimpulannya, hasil survei tentang cawapres dan pembahasan saintifik tidak bisa dipergunakan dalam penentuan cawapres pendamping Anies. Hasil survei gugur sudah bila dipergunakan untuk acuan cawapres yang diusung Nasdem dan koalisinya. Sekarang kita bahas dari sudut politik. Mari kita pergunakan istilah di dalam politik tidak ada makan siang gratis. Artinya apa? Dengan modal peringkat keempat, AHY, Agus Harimurti Yudhoyono, sangat layak mendampingi Anies. Setidaknya bila AHY didapuk menjadi cawapresnya Anies, maka biaya politik di Pilpres dapat ditanggung gendeng renteng antara Nasdem, Demokrat, dan PKS.
dan mungkin bersama beberapa partai yang lainnya, bersama beberapa partai politik yang bergabung belakangan. Oleh karenanya tidak ada pilihan lain alias last but not least, siapa lagi cawapresnya kalau bukan Agus Harimurti Yudhoyono. Apa alasannya? Mudah sekali. Pertama, koalisi Nasdem tidak mungkin kedua kandidat capres dan cawapresnya berasal dari luar partai. Kedua, orang yang paling tepat mendampingi Anies adalah AHY karena Nasdem tidak ingin membiayai dana politiknya sendiri. Dengan berkolaborasi dengan Partai Demokrat, sudah barang tentu Demokrat nggak akan ragu-ragu lagi menggelontorkan dana politik demi sang pangeran Cikeas bisa berlaga di Pilpres 2024. Nah, apakah duet Anies dan AHY menang? Masih sulit ditebak. Karena sampai saat ini, setelah pendeklarasian Anies dan AHY, kita belum bisa mengira-ira siapa lawannya. Kenapa? Ya karena sampai tanggal 10 November itu belum tentu ada partai politik atau koalisi partai politik yang akan mendeklarasikan capres dan cawapresnya. Apalagi bila benar-benar terjadi koalisi Indonesia Bersatu bubar, maka koalisi bisa berubah lagi. Di lain hal, sekalipun saat ini ada 3 capres unggulan hasil survei yang selalu berkisar antara Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan, belum tentu juga ketiga unggulan ini bisa berlaga di Pilpres. Yang pasti baru 2. Bila benar-benar akhirnya Anies diusung koalisi Nasdem, dan yang satu lagi, Prabowo diusung koalisi Gerindra dan PKB. Lah, bagaimana dengan PDI Perjuangan? Sebuah partai yang merupakan satu-satunya partai yang bisa mengusung sendiri capresnya. Ada 2 kemungkinan. Pertama, PDI Perjuangan berkoalisi dengan Gerindra dan PKB dengan mengusung duet antara Prabowo dan Puan Maharani. Yang kedua, atau PDI Perjuangan berkoalisi dengan Partai Golkar mengusung capresnya sendiri. Pemilu Presiden 2024 ini memang menarik sekali. Maka simak terus perkembangannya.